Halo semuanya, balik lagi sama gue Denny main lagi. Dan kali ini gue nggak mau nyiksa sebuah handphone, melainkan nyiksa sebuah tablet. Ini adalah Xiaomi Pad 5. Jadi kalau kalian mau nonton dari ujung awal sampai ujung akhir yang videonya ini panjang banget, silahkan. Tapi kalau mau di skip-skip, please be careful, karena banyak banget informasi di tengah-tengah yang gue sampaikan. Atau setidaknya kalian harus nonton bagian kesimpulannya, karena ini adalah tablet yang menarik banget. Gimana gaming testnya? Yuk ditonton. Nah, ini dia Xiaomi Pad 5-nya. Ini adalah tablet Android yang mengubah banyak persepsi gue tentang tablet Android. Karena biasa tablet Android itu agak kurang premium gitu ya. Gue belum pernah megang tablet Android harga 5 juta dan rasanya tuh sepremium ini. Sayangnya, dia susah banget dibeli. Dia build quality-nya oke, body di bagian belakangnya juga bagus. Meskipun Xiaomi nggak ada bilang materialnya terbuat dari apa. Gue curiganya sih hanya polikarbonat atau plastik aja, tapi emang ini bagus. Layarnya juga sebenarnya oke kalau kalian lihat secara langsung. Sayangnya kalian nontonnya dari kamera ya. Kalau pegang langsung tuh ini oke banget lah. Dibilang layar IPS, tapi rasanya tuh kayak IPS-nya punya Apple. Meskipun nggak 11-12 juga sama punyanya iPad Air 4 gitu, bagusan iPad. Tapi ini bagus banget, beneran. Bagus lah. Saturasinya pas, brightnessnya juga lumayan tinggi. So far so good. Gue pakai tablet ini tuh ada rasa seperti menggunakan atau menggenggam si iPad, meskipun ya tidak sepremium iPad juga. Sebelumnya kita cek dulu suhu di bagian depan. Ada berapa derajat Celcius? Waduh, ini bagian depannya luas penampang ini ya. Ada di 30-an derajat Celcius. Susah sekali ya, 30 derajat Celcius. Dan di bagian belakang sekarang ada di angka sama juga, 30 cenderung ke 31 derajat Celcius. Kenapa gue pakai stand ini? Karena berat pak, kalau misalnya harus main game berjam-jam nanti buat testing, kalau nggak pakai stand lumayan berat ya. So kita akan cek dulu beberapa kondisi. Yang pertama, tidak ada aplikasi yang terbuka di bagian belakang, dan kita akan matikan notifikasinya. Ini gimana cara membersihkan notifikasi di MIUI ini biar langsung semuanya. Aduh. Itu adalah salah satu kelemahan juga ya, karena sayangnya MIUI-nya bukan merupakan MIUI dari khusus yang dibangun untuk tablet gitu. Jadi ini agak awkward makanya. Gue mau ngapus, oh di sebelah sini dihapus semua. Oh baik, gitu pak caranya. Payah banget ya. Sekarang jam 15.34, baterainya tersisa di 99%. Ngomong-ngomong, kita tetap menggunakan WiFi karena tablet ini tidak memiliki yang seluler gitu ya, nggak ada selulernya. Jadi kita menggunakan WiFi tanpa menggunakan paket data. Dan juga brightness-nya nggak auto, gue akan set di sekitar 50%. Ada di sinilah. Oke, langsung masuk ke game yang pertama, yaitu Classic Drum. Yuk. Oke, ini Classic Drum. Ingat ya, speakernya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi suaranya akan enak banget. Dan juga bass yang dihasilkan oleh speakernya ini lumayan oke. Kita cobain dulu ya untuk main Classic Drum kayak gimana ya. Enak ya kalau buat satu jari kayak gitu ya. Enak banget lah pokoknya men. Satu jari pakai tablet tuh enak banget. Kita coba di pinggir-pinggir sini. Oke, nice. Cuma sayangnya kalau misalnya di handphone itu space-nya beda. Tunggu, gue akan tunjukin bedanya di handphone dengan di tablet. Ini kayak terlalu sempit gitu. Nah, ini Classic Drums di Samsung Galaxy M22. Apa ini? Lain kali. Jadi di sini space-nya tuh ada kosong gitu. Jadi kecrekannya ini kapan sih kecrekan? Itu kelihatan. Kalau di sini nggak kelihatan tuh. Lihat ya. Cuma tersisa setengahnya gini doang ya, sedikit. Lihat beda gitu ya. Jadi kita bisa di sini. Kalau ini nggak ada gitu loh, sempit. Bahkan ini crash-nya aja nggak sampai selesai gitu ya. Oke lah. Tapi untuk touch-nya so far so good. Kita coba 2 jari. Dua jarinya enak banget, 3 jarinya sekarang. 4 jari. Enak semuanya ya.
Mantap nih. Sekarang apakah dia akan lulus uji multi-touch tester? Kita akan coba cek multi-touch testernya kayak gimana. Ini menggunakan refresh rate 120 Hz dengan latensi yang menurut gua ini ya selevel dengan handphone kelas menengah lah ya. Kayak begini. Oke, 2, 3, 4, 5 jalan, 6 jalan, 10 jalan, tidak muncul ghost touch sama sekali. Nice. Kalau kita coba pakai main game kayak begini, nice. This is very good. Ini bagus banget multi touchnya. Ya layarnya memang secara touch sensitivity menurut gua sekelas dengan harga handphone segini 5 jutaan mid range, tapi oke lah. Nggak ada tapi sebenarnya, ini oke banget. Baik, kita akan lanjut ke game yang berikutnya, Mobile Legends yuk. Untuk settingannya sendiri di Mobile Legends, ini suaranya kencang banget ya. Settingan di Mobile Legends kayak begini, outline-nya seperti biasa non-aktif, akan gue aktifkan, bayangannya gue aktifkan. Mode high frame rate-nya udah nyala juga, dan juga ultranya di sini bisa dinyalain. Basically kayak begini, control-nya gue akan ganti dulu, dan ya, udah ya, kayak gini aja. Let's get to the game. Oke, welcome to Mobile Legends. Speakernya gede banget asli, tapi gue belum tahu apakah sound stagingnya oke apa enggak, karena terakhir gue pakai sound stagingnya kurang berasa tuh. Suaranya berasa gede aja, tapi enggak yang bisa dibedain kanan dan kirinya keluarnya di mana gitu ya. Ayo lo, mati lo. Ih, nekat banget Anda. First blood kan sama Mia kan? Oke, ini enak banget pak. Airnya gerak tentu saja, settingan ultra. Dan tangan lebih leluasa ya. Cuma posisi speaker 1, 2 ada di bawah sini. Jadi kalau misalnya kita main by default pasti ketutupan sama tangan ya. So ya dinikmati aja ya. Wah kena deh. Gua bisa bilang level detail si speakernya ini 11-12 sama level detail speakernya ROG Phone ya. Barusan gue habis recall dan ya kedengeran tuh suara wung gitu ya, kayak yang gue ceritain ketika gue nyiksa ROG Phone ya. Ada suara detail wung yang biasanya nggak kedengeran, di sini kedengeran. Wah dia lagi yang menang, nggak apa-apa lah. Oke banget sih ini. Nice. Warna gambarnya juga lo lihat sendiri, ini bagus banget. Meskipun Dolby Visionnya nggak buat konten game ya, karena Dolby Vision for gaming itu baru ada di Xbox Series S dan X. Jadi belum ada di handphone, jadi kalian belum bisa ngelihat Dolby Vision for gaming, itu belum ada di sini. Asik ya? Nggak pegel pak mainnya pak. Soalnya ditadangin gitu ya sama stand. Kalau misalnya nggak pakai stand gue nggak ngerti deh, pasti pegel banget nih. Oke, nice one. Let's get to the next turret. Ya, unstoppable. Nggak tahu siapa yang unstoppable. Nggak tahu juga siapa yang double kill. Yang jelas kita nge-push saya terus di tengah ya. Ini musuhnya kayaknya lagi agak santai nih ya. Mantap. Ayo lo, kabur Anda, kabur. Kita berubah. Padahal ultinya lagi nyala, sayang banget, nggak apa-apa lah. Asik, ini asik banget. Nggak berasa panas juga di bagian bodi belakang, anget-anget wajar. Masih fine sekali, sangat nyaman, cool. It's cool. Aduh, ini kalau gua nggak ada di ekosistem Apple, mungkin Xiaomi Pad ini jadi tablet pertama gua instead of iPad ya. Klub tengah klub ini berhasil nge-push sampai ke base nih. Mantap sekali. Oke, base lawan dari depan mata. Ayolah kita hancurkan ya base lawan ini, base lawan. Ayo. Ayo maju, ayo maju. Minion, ayo minion, maju minion. Kayak gini ya, asik banget ya. Kalau base lawan udah dipegang mah udahlah ya. Wah. Udah menang lah ini, menang. Sip.
Mobile Legends bisa dijalankan dengan sangat mudah oleh si Xiaomi Pad 5 ini, menjadikan Xiaomi Pad 5 ini sebuah device yang sangat cocok buat kalian yang mau main Mobile Legends. Oh, dari tadi gue nggak ngeliatin FPS ya. FPS-nya ada di angka 60 FPS. Tenang. FPS-nya ada di angka 60 FPS, mantep banget. Lanjut ke cek suhu. Lupa hampir. Kayak enakan main game ya. Di bagian depan masih santai, ada di angka 31 derajat Celcius, mantap sekali. Dan di bagian belakang kita akan cek juga dekat bump kameranya, ada di angka sekitar 34 derajat Celcius. Masih oke dan masih bisa ditoleransi, bagus sekali. Baterainya sekarang jam 15.51 ada di angka 95%. Lanjut ke game yang berikutnya. Pokemon Unite. Oke guys, ini adalah settingan default dari Pokemon Unite untuk Xiaomi Pad 5. Graphic quality-nya ada di highest, frame rate-nya ada di high, mantap sekali. Vibrate function-nya juga on. Udah sih, ini doang sih. Settingannya gini doang ya. Ini udah settingan paling tinggi di Pokemon Unite. So, yuk, let's get to the game. Boom. Lampunya mati dong satu. Aduh. Oke, Pikachu sudah deployed. Oke, silakan makan iPom yang ada di sana. Gua akan makan binatang-binatang yang lain aja. Oke. Hey, Scorbunny jangan ikutan dong. Astaga, dihajar juga sama Scorbunny gantian loh. Oke, bisa jalan lumayan baik. Diambil sama Scorbunny. Astagfirullah, kita nggak dikasih, nggak boleh ini ya, dapat mangsa ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Mantap, dapat 2 poin. Tinggal kita scoring nanti ya. Nice. Oh, ini udah ada yang makan juga di sini ya. Oke. Baik. Ini masih dalam rangka mencari Pokemon liar untuk dimangsa ya. Pengennya mah langsung ngegolin tapi nggak bisa. Kelihatan ya teman-teman, FPS di atas 58, 59, which is very nice. Lancar banget. Astaga, ini mana ya? Kok nggak ada musuh, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa nih? Ya udahlah nih, 3 biji gue inin dulu. 3 doang bang, 3 doang, numpang dong. Jangan rame-rame, satu-satu. Anda kena, mohon maaf. Tolongin, astaga. Metong. Oke, waduh kacau nih. Anda kena kan? Macom apa macok gitu ya, lupa gue. Iya. Ada Talonflame. Mau ngapain kamu? Kalisari, nyari gara-gara Kalisari. Kalisari. Seru sekali, luar biasa. Oh yoi, Pika Anda. Pikachuihan berhasil memenangkan war kayak gini masih di 57 FPS ya. Turun sempat ke 51 tapi masih lancar sekali ya teman-teman. Wah, ada Talonflame. Tolong. Kena mati dia oleh si Gengar. Gengar bukan, Deng. Iya, berhasil skor dan mengalahkan, menghancurkan gawang mereka teman-teman. Mantap sekali. Nice move GG WP, mantap. Tapi ini FPS-nya kenapa sampai turun ke 51 ya? Agak heran juga ya, karena biasanya gua kayaknya main di device yang mid range itu belum pernah sampai di bawah 57 biasanya ya untuk Pokemon Unite ya, karena ini kayak well optimized banget gamenya ya, bagus. Jadi agak heran tadi sampai ke 51, tapi mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Tim kita udah ngancurin, matiin Dreadnought nih, mantap Dreadnought. Oh, pusing dia, kasihan dia. Mantap sekali kerjasamanya tuan-tuan. Oke. Mantap juga ini, luar biasa. 1 poin digolin dulu lah, lumayan. Oke, wah, oh no.
mantap, 3 poin digolin dulu lah. Gila, on fire. We're on fire. Oh ya, Garco maju. Seru betul. Wah, gue sendirian di base lawan. Melakukan sebuah kebodohan. Ayo lo, Talonflame ini cepet sekali lo. Speedster dia, mantap juga. Berhasil ngekill Talonflame ya teman-teman. Gokil. Pergi membunuh kita, gokil. Ayo. Udah di base. Wah, ada teman kita yang ngalahin Rotom juga ternyata. Wah, Talonflame mati lagi. Mohon maaf Macok atau Macom atau siapapun kamu. Iya, saya ngegolin 23. Luar biasa. Kecil sih. Pernah sampai 100 waktu itu ya. Oh, surrender ya musuhnya. Oke, mantap. 573 30, bagus. FPS-nya oke, di atas 50, tapi tadi gua agak heran juga karena sempat turun ke 51 entah kenapa. Wah, gol paling kecil. Iya, sekarang kita lihat suhunya dulu. Suhunya bagian depan ada di angka 32 cenderung ke 33 derajat Celcius. Di bagian belakang itu ada di angka sekitar ya 33 derajat Celcius juga. Jadi aman lah ya. Depan belakang dari tadi suhunya seragam ya. Jam 16.08, baterainya sekarang ada di angka 92%. Lanjut ke game yang berikutnya. Ini dia, Free Fire Max. Oke, ini settingan default yang didapatkan oleh Xiaomi Pad 5 di Free Fire Max kali ini. Grafiknya ada di ultra, resolusi tingginya kita ganti ke high. Shadownya juga akan kita nyalain on. Filternya akan pakai ke Vivid. Oke, FPS tingginya juga diganti ke high. Mantap sekali ya, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan cukup baik. So, let's get to the game. Too soon. Oke, ini di lobby. Untuk touchnya sendiri asik, nggak kesat ya, nggak kayak handphonenya Xiaomi di entry to mid end. Ini enak, touchnya asik. Lihat game turbonya, frame rate-nya ada di angka bahkan sampai ke 72 tadi ya, 60, 62, nice. 60 fps bisa jalankan dengan cukup baik. Ada bonusnya bahkan tadi sampai 72. Masuk akal sih karena layarnya punya refresh rate sampai ke 120 Hz. Tapi gue nggak tahu juga tuh kalau di unlock sampai ke 72 gitu, gokil juga. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Kita lihat di pesawat FPS-nya ada di angka 50-an sampai ke 61, 59, mantap juga. Langsung lompat aja ya guys biar cepet. Cepet mati juga ini pasti. Iya, jangan fall dong. Accelerate ke mana? Ke arah sana. Oke. Kita akan cek ya. Mudah-mudahan nggak cepat-cepat amat matinya ya. Wes, asik sih dilihatnya. Free Fire Max ini gue nggak tahu sebenarnya bedanya apa sama Free Fire biasa. Katanya kan lebih bagus ya. Tapi kayaknya nggak terlalu signifikan bedanya. Meskipun ya emang kelihatan sih ada animasinya lebih fluid gitu ya, kelihatan beda animasinya. Tapi tidak ngerti gua gitu kenapa sampai diganti judulnya. Kenapa nggak Free Fire-nya aja yang diupdate ya? Biasanya kalau diganti judul itu kan ada major update gitu ya, major banget, besar banget perubahannya gitu, sampai dia harus diganti judulnya. Bahkan kadang-kadang kalau ganti judul tuh bedanya ada di gameplay gitu. Ini ternyata tidak ya. Oke, di sini kita bisa tahu apakah sound staging speakernya bagus apa enggak karena ada suara tembakan tadi. Menurut gua nggak berasa banget sih ya, dia ada di sebelah kiri tadi ya, di sebelah kiri kita. Tapi gua nggak begitu bisa. Apa ini? Mantap. Gua nggak begitu bisa ngerasain sumber suaranya dari mana ya. Gitu pak, kurang bisa, kurang stagingnya kurang oke lah bisa gue bilang kayak gitu ya. Ini apaan yang mau di reload, nggak ada ini nih. Wih, iya ini mungkin juga faktor gamenya sih ya. Suaranya berasa ada di kanan tapi ya nggak yang gimana banget gitu loh, rasanya kurang mantep lah stagingnya. Tapi bisa juga faktor gamenya emang yang ngasih staging kurang oke. Ntar kita akan coba di Call of Duty dan juga di inilah
di apa tuh namanya, pubek. Oke, so far this is good. Ya lah, langsung mati pak, belum dia apa-apa. Baru bilang di Pocino, gue matiin kamera, tiba-tiba ditembak dan mati. Nggak apa-apa lah, kita spectate sambil ngelihat FPS-nya. FPS-nya cakep sih, lumayan ada di angka 61 tuh ya kelihatan, dan grafiknya juga oke. Nggak tahu apa bedanya sama Free Fire yang biasa, tapi ada beberapa animasi yang emang berasa berubah, kelihatan berubah gitu ya, kayak misalnya animasi turun gitu ya. Ibaratnya tadinya animasinya itu kalau misalnya kita turun atau lompat itu terdiri dari 2 animasi, 2 step. Di Free Fire Max ini jadi 3 atau 4, ditambahin ada sisipan animasi lain gitu. Lebih enak sih dilihat di mata, tapi tidak signifikan, dan gue nggak tahu alasan kenapa sampai diganti judul, kenapa nggak di-update aja Free Fire-nya. But anyway, bisa dijalankan dengan sangat baik Free Fire Max, meskipun matinya cepet ya. Seperti biasa lah, gue main Free Fire apa jodoh, nggak pernah jodoh gue. Suhunya ada di angka 32 derajat Celcius di bagian depan. Di bagian belakang gimana? Demam ya, sampai ke 36 derajat Celcius. Free Fire emang begitu ya, selalu bikin panas. Gue juga nggak ngerti. Baterai 1615 sekarang ada di 91%. Bukan yang terbaik dan terhemat, tapi lumayan bagus lah. Lanjut ke game berikutnya, Call of Duty. Nah, ini dia stagingnya akan kita cobain, juga gyroscope-nya. Oke, ini adalah settingan default dari Call of Duty Mobile untuk Xiaomi Pad 5 kayak begini. Kualitas grafiknya udah ada di sangat tinggi dari sananya, frame rate-nya bisa dipindahin ke maksimum. Jadi kualitas grafiknya sangat tinggi, frame rate maksimum. Ini udah mentok ya, nggak ada settingan apa-apa lagi. Mantap sekali. Settingan Battle Royale-nya sebenarnya bisa diganti juga, semuanya bisa dinyalain. Mantap banget ya, tapi anti aliasingnya nggak dinyalain. Kalau Gateway-nya nyala nggak bisa. Multiplayer-nya anti aliasing bisa dinyalain, belum bisa dinyalain. Jarak pandangnya mantap, ragdoll-nya juga bisa. Kita akan cek untuk zombinya, bisa juga. Belum, sekali lagi Gateway tidak bisa nyalain. Kalau anti aliasing tidak bisa nyalain. Kalau Gateway-nya nyala, jadi pilih salah satu. Atur layar, udah. Jadi settingannya kayak begini, tapi tetap ya kita hanya akan memainkan multiplayer instead of Battle Royale. So let's get to the game. Oke, ini frontline lagi-lagi dapat mapnya di Crash kayak begini ya. Wih, udah wheel delete aja, dan gyroscope-nya oke, instan, mantep banget, nggak ada kendala sama sekali. Gyroscope-nya bagus, gus. Kendalanya paling di gua aja yang nggak jago. Oke, kita pasang jebakan Batman dulu di sini, biar yang mau ngekill kita langsung mati. Bagus, ini nggak terlalu kesat seperti beberapa handphone Xiaomi yang kemarin kita review, kita tes. Ini asik, mantap. Meskipun gue harus membiasakan diri sama posisi buttonnya yang berbeda daripada handphone ya. Tentu aja pasti beda kan. Jebakan Batman gue tidak bekerja, bagaimana ini? Ayo lagi. Semuanya good, tinggal FPS-nya gue cek dulu. FPS-nya ada di angka, kok 21? 60. FPS-nya ada di angka sampai ke 60-61 FPS, bagus sekali. Jadi ini asik sih, buat dipakai asik banget. Paling ya buat yang biasa main menggunakan handphone harus membiasakan diri dengan tombol tablet yang jaraknya jauh-jauh ya. Atau atur aja lah tombolnya lah, gimana pun lah, gampang. Enemy inside. Oh sorry. Mana? Kata enemy inside. Jeber, kepala Anda kena, hati-hati sama kepala, dijaga punya kepala Anda itu. Anda punya kepala itu dijaga dong. Oke, gue coba dengerin suaranya, cuma problemnya adalah gue tidak bisa, masih belum bisa bilang kalau sound stagingnya oke dan nyaman buat main game gitu ya. Paling nggak buat tahu kanan kirinya, belum bisa. Mau digedein, dikecilin pun ya stereo sih, tapi tidak not that kind of stereo gitu yang bagus gitu ya. Belum gue belum bisa bilang kayak begitu. Atau mungkin juga gue agak bias nih, karena tablet terakhir yang gue pakai buat main game banget itu adalah iPad Air 4 gitu, yang emang bagus banget secara suara tuh, bagus, nggak ada obat. Jadi ya gimana ya? Mau dibilang bias ya, mungkin bias kali ya. Tapi ini harganya 5 juta, masih oke lah buat. Apa ini?
Eh, kok kok tadi gua nggak bisa mencet apa-apa? Tapi ini harganya 5 juta, jadi ya mau diprotes kayak gimana juga nggak kena gitu loh. Udah kalah. Masih oke, meskipun sound stagingnya belum bisa dibilang bagus. Oke, baik, sampai situ aja ya. Kita akan cek dulu suhunya. Ini adem sih. Iya, suhunya ada di angka sekitar 32 derajat Celcius di bagian depan dan di bagian belakang, sampai di angka berapa? 36 derajat Celcius. Ya, sampai ke 36 lah sekitar kamera sini. Oke, 36,5, 36 sampai 37 derajat Celcius. Sekarang jam 16.25, baterainya tersisa 89%. Oke banget ya, awet nih. Dan lanjut ke game yang berikutnya, PES 2021. Ya, oke. Ya, ini adalah settingan default untuk PES 2021 di Xiaomi Pad 5 kayak begini. Grafisnya di standar dengan laju bingkai di 30 fps. Kenapa gua balikin ya? Oke, bentar, pengaturan video. Dan kita akan ubah langsung ke tinggi. Mantap, laju bingkainya 60 fps. Mantap sekali. So, let's get to the game. Kayak gini ya, mantap sekali. Kita akan cek langsung ke Fofana ke Goyos. Iya, Goyos terobos langsung ke Lavernia di sana. Direbut. Sekalian kita akan cek FPS. FPS-nya sampai di angka 60 FPS. I love this tablet ya. Ini mantap sekali tablet ini ya. Ini settingan high sampai ke 60 fps dan belum berasa keberatan, belum berasa cegukan atau apa gitu ya grafiknya. Oke, Lavernia di sini, Lavernia langsung ke Fofana. Wasitnya PES nih apa sih? Pemain gue sampai jatuh gitu dibiarin dong. Astagfirullah, Sid, ente harus tobatan nasuha, Sid. Tuh, iya. Paling satu hal yang gue kurang suka adalah finishing layarnya ya, yang glossy banget. Wajar sih, emang kayaknya kalau tablet ngedov tuh agak aneh gitu ya. Itu kayak apa namanya, iPad pakai Paperlike gitu ya. Tapi ya iPad juga glossy sih, jadi ya udahlah. Emang kiblatnya ke glossy. Imamnya ke glossy, makmumnya juga glossy. Kayak gitu, Pak. Lancar ya. Oke, ini selebrasi golnya. Siapa ini yang golin? Lavernia, mantap sekali Lavernia. Ya, golnya kayak begini, 60 fps ya. Cuma yang gue sayangkan itu adalah barusan gue sadar speakernya itu karena 4 di sini. Jadi kalau kayak main PES nih, tuh. Kalau pas lagi main gini tuh ketutup kebuka tuh jadi kayak ziung ziung. Suaranya gitu ya. Bukan hal yang besar sih, cuma lumayan mengganggu ya. Kalau main game itu kayaknya emang benar-benar harus pakai headset ya. Selebrasi gol lagi, sekali lagi suaranya kayak gitu ya. Dan satu hal ya, despite of performance yang enak dan layarnya yang bikin nyaman, tablet ini form factor-nya nggak nyaman. Jadi kalau kita main game itu biasanya, nah nih kelingking ada di bawah sini itu sakitnya minta ampun Pak, karena dia bentuknya nggak melengkung ya, melainkan lurus mirip seperti iPad. Tapi kalau iPad itu kan biasanya langsung dibeliin case ya. Nah, kalian juga harus langsung cari case yang nyaman supaya bisa pakai tablet ini buat main game. Ya, FPS-nya pun masih lancar sampai di akhir itu bertahan di 60 FPS, which is very good, bagus banget. 60 FPS, wow. Bagus ya. Oke, selesai PES 2021-nya. Kita akan cek dulu suhu di bagian depan. Ini ada di angka 32 derajat Celcius kira-kira. Dan suhu di bagian belakang. Kenapa sih Bang pakai kira-kira? Ya karena beda-beda nih, tergantung titiknya di mana. Di sini 35,5, berarti 36 lah ya kira-kira. Oke, titik terpanas 36 derajat Celcius. Ini dari tadi belum nyentuh angka 40 loh. Mantap sekali tablet ini ya. Baterainya jam 16.43 tersisa 87%. Masih bagus banget. Lanjut ke game yang ke-7. Wah, gamenya 11 hari ini ya. 7 itu ada PUBG Mobile. Yuk. Settingan grafik default di PUBG Mobile untuk Xiaomi Pad 5 itu kayak begini. Ada di HD dan High. Ini sebenarnya HD bisa sampai ke Extreme. Jadi bagus banget. Smoothnya juga sampai Extreme. Ultra HD pun
Ultra HD pun bisa dinyalain. Ultra HD 4K mantap sekali. Kita akan coba aja ya dengan frame rate-nya yang bisa sampai ke ultra juga. Jadi kita akan mainin di Ultra HD. Oh, UHD sama Ultra HD bedanya apa ya? Ultra HD sampai ke ultra nih bagus banget ya, dan warnanya kita pakai realistic. Water reflectionnya enable, anti aliasingnya kita coba ke nggak bisa. Oke, kita nggak pakai anti aliasing. Ya auto adjustnya kita matiin. Jadi basically lobby juga akan kita pakai ke Ultra HD. Frame rate-nya juga sampai ke ultra aja. Oke. Oh tunggu. Ya udahlah, Ultra HD ke ultra berarti frame rate-nya expect ada di angka 40-an ya guys, nggak lebih dari 40. So oke, ini juga realistic. Let's get to the game. Lobbynya dengan settingan Ultra HD kayak begini ya, gyroskopnya asik ya, goyangnya bapak lagi dangdutan. Tapi FPS-nya tidak sampai ke 40 tuh, tercatat cuma ada di 29, 31 FPS aja. Meskipun tadi settingannya ada di Ultra. Jadi ya Ultra HD di 31 FPS. Ini siapa yang nyetel musik lagi? Orang India. Di pesawat pun sama dengan settingan seperti tadi, FPS-nya cuma ada di angka 30-an FPS. Jadi sepertinya gue penasaran dan akan gue ubah lagi. Loh, kok grafiknya masih di HDH ya? Loh. Oh, hah? Udah gue download semua loh aslinya. Oke, baik. Smooth Extreme, HDR Extreme. Kita di HDR Extreme aja. Oke, apply. Oke. Wah, ini harusnya udah lompat nih. Kita lompat aja. Ini HDR Extreme kayak begini Pak, dengan FPS sampai ke 43, 59, 60. Bagus. Ya, ini baru HDR Extreme. Mantap. Padahal tadi Ultra HD-nya ini harusnya udah di-download semua, tapi kok belum bisa dimasukin ke Ultra HD ya? Gua kayaknya salah tempat landing nih, rame banget ya. Dan suara tembakannya pun masih sama. Lebih baik sih ya, gue bisa lebih mendengar suaranya dari kanan atau dari kiri, tapi ya itu dari kanan. Oke, tapi tidak terlalu jelas gitu ya suaranya. Ini gue ngapain nih? Astagfirullah, matilah Anda. Oh tidak, belum mati. Belum mati, tapi bentar lagi mati dia, dimakan cacing dia. Astagfirullah, main apa ini kayak begini Pak? Malu kita Pak. Bang, katanya YouTuber lu, nggak jago lu. Iya bener juga ya. Katanya YouTuber gua. Ya, stagingnya mulai berasa di game PUBG Mobile ini dibandingkan tadi di Call of Duty atau di Free Fire, yang mana stagingnya tuh busuk banget gitu loh. Nggak tahu, gua nggak bisa jelas dari kanan atau dari kiri tuh nggak berasa. Tapi di sini lumayan berasa meskipun nggak yang oke banget gitu ya. Wis, ada yang nembak tuh. Santai dong. Gyronya sekali lagi bisa dilihat ini sangat oke, bagus banget. Kayaknya mati cepet nih, gara-gara tadi jatuh ya. Ini gue mendengar footstep dari sebelah kanan, tapi orangnya belum kelihatan. Wait, Anda mau nembak saya? Tunggu dulu. Hand prosotan dulu lah. Meluncur. Hihi, mati lagi. Touchnya asik, nggak kesat, bagus sekali ya. Bagus banget dibandingin sama dua device-nya Xiaomi, Poco X3 GT dan juga kemarin Redmi 10 yang terakhir kita cobain. Ini tergolongnya sangat bagus. Mantap. Ini nggak ada ini apa? Nggak ada obat apa? Kita mau obat mau mati nih, nggak ada yang punya obat. Anjir, ini tembak-tembakan deket sini lagi. Gue takut banget, asli takut banget. Kenapa sih pada tembak-tembakan deket sini? Pulang. Oh ya, better luck next time. Mati Pak kita Pak ya. Kita akan cek suhu di bagian depannya. Ini ada di angka sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius. Dan di bagian belakang juga ada di angka berapa nih? 35,9 ya, berarti sekitar 35 sampai 36 ya. Masih tidak beranjak ke 40. 1656, baterainya tersisa 85%. Ini bagus banget beneran. Dan lanjut ke game yang berikutnya, Cinematic nih, Asphalt 9. Yuk.
Oke, settingan defaultnya kayak begini. Untuk Asphalt 9 60 fps-nya udah langsung nyala. Musiknya sengaja gue matiin ya, berisik. Udah gitu doang. Kualitas visualnya bisa dijadiin tinggi dan 60 fps-nya nyala juga bisa. Harus di restart gamenya. Ya, so let's get to the game. Oke, ini dia Asphalt 9 Legends. Bagus banget. Pas baru mulai juga nggak ada starter, astaga. Lo lihat ini basically wow, ini tampilan paling bagus yang bisa diberikan oleh game Asphalt. Bagus banget, motion blurnya juga cakep, Pak. Ya ampun. Ya ampun. Wih, bisa gitu. Ngacir, Bang. Mantep, Bang. Waduh, Anda salah nabrak, Bang. Oh, yoi. Waduh, gerobak orang ditabrak nih, bagus banget, Pak. Tadi bagus banget, Pak. Cakep sih. Ini kayak kalau gue bilang dua kali gara-gara dua kali tadi ya. Ini gue bilang 11-12 lah ya, sama waktu gue main ROG Phone. Main di ROG Phone tuh 11-12 kayak begini. Hanya saja ini layarnya lebih besar dan lebih nyaman juga karena dia nggak panas ya. Apalagi gue nggak harus megang, ditumpu di sini. Wah gila, kalau harus megang sakit, Pak, di sebelah sini. Nggak nyaman. Paling nggak nyamannya situ aja, sisanya bagus. Gus, mantap. Sekarang kita cek aja langsung suhu di bagian depannya. Ada di angka berapa? Sekitar di 35,2 ya. Berarti 35 derajat Celcius. Dan suhu di bagian belakang kita akan coba cek juga. Wah, naik sampai 37. Ini suhu paling tinggi cuma di 37 nih. Wow, not even 40 ya. Baterainya jam 17.03, tersisa 83%. Lanjut ke game yang berikutnya. Wah, tinggal dikit lagi nih. Baik, ini adalah settingan dasar default dari Ragnarok X untuk Xiaomi Pad 5. Itu kayak begini. Sebenarnya ada di grafik terbaik ya. Bahkan jumlah pemainnya ini mentok kanan, resolusinya juga tinggi, efek serangan buka semua, range efeknya juga jauh, efeknya banyak. On FPS-nya aja nih yang belum dipentogin ya ke 60 FPS. So, ini practically yang paling tinggi yang bisa didapatkan oleh sebuah device untuk Ragnarok X. Mantap sekali. Kita akan coba aja langsung. Wah, ini pas ya. Kita akan coba auto attack ke Condor. Yuk, auto attack yuk. Condor yuk, bisa yuk. Tuh, Condornya di situ ya. Sembari kita pantau FPS-nya. Game ini cocok banget buat tablet ya, karena kita nggak harus pegang terus-terusan, bisa didiamin kayak begini dan dia auto battle. FPS-nya ada di angka 60 kelihatan, turun sampai 55, 58, 47 ketika tadi ngeluarin efek serangannya. Tapi ya masih oke lah ya. Bukan yang terbaik, sama ROG Phone bagusan mana, jelas bagusan ROG Phone. Dengan settingan yang sama, dia bisa lumayan stabil di angka 60. Ini enggak, ini turun sampai ke 40-an ketika ngeluarin efek magic ya. Kayak gini, tapi ini bagus. Ini hitungannya sudah sangat-sangat bagus. Wih, keren tuh. Yoi. Dan karena dia nggak kompetitif juga, jadi ya udahlah. 65 fps tuh barusan. Mantap sekali. Oke, ngelawan Condornya udah sampai situ aja, nggak ada masalah. Sekarang kita akan mencari jalan menuju Frontera dan FPS-nya pun tercatat masih ada di angka 59, 60, 61. So good. Nggak tahu nanti kalau di dalam Frontera ya, dimana orang-orangnya tuh banyak dan juga yang di render ada banyak gitu. Kita akan coba cek aja nanti ya. Ini mau masuk Frontera nih. Ya, ini di Frontera, tapi guys, meskipun ini settingannya paling tinggi, tapi renderan yang di sana tuh belum kelihatan tuh lihat, ini biru-biru biasa gitu doang ya. Ketika kita mendekat dia baru nge-render tuh. Nah, emang begini lah Ragnarok lah. Emang ya kayaknya untuk membuat banyak device yang bisa mainin, jadi dia ngerendernya emang nggak dari jauh gitu, draw distance-nya ya. FPS-nya rame banget kayak begini. Ini sampai ada 20 player di satu tempat. Turun sampai ke 36, 38 FPS, tapi masih bisa di okein lah ya.
karena ini juga bukan pas battle, bukan pas ngapa-ngapain. Kalau kita geser ke sini, NPC yang sebelah sana apa masih kelihatan? Masih, tapi karena draw distance-nya nggak terlalu jauh, jadinya ya yang kelihatan pun sedikit gitu, nggak full semuanya kelihatan. Kita lihat FPS-nya tetap ada di angka 35, 36, 37 kayak begitu. Bagus apa enggak? Menurut gue sih ya bagus sebenarnya. Hanya saja ya bukan yang terbaik lah ya. Emang masih ROG Phone dan iPhone sih yang masih membuat gue puas ya. Ini pingnya gede banget nih. Ada apa ini? Wah, langsung turun. Baru dia ngomong ping gede. Di sini di banyak tempat-tempat toko ini juga bertahan di 47 fps. So, memang semakin banyak karakter yang muncul di satu tempat secara berbarengan itu di Ragnarok X akan semakin berat ya gamenya. Kita akan coba cek ke tempat lain dulu. Wah, slime. Ini West Frontera di sini. Oke, di sini ada banyak babi-babi juga. Kalau kita lawan Savage Babe ya lancar. Kita cek lagi FPS-nya masih sama seperti yang lawan Kondor tadi. 53, 59, belum nyentuh 60, tapi ya basically ada di angka 50 sampai 60-an FPS lah ya. Mantap. Ya. Udah begitu aja, kesian babi-babinya. Kesian babi-babibinya. Baik guys, itu tadi Ragnarok X sampai sini aja. Basically bisa banget dimainin, banget. Kita cek suhu di bagian depan. 33 derajat Celcius, di suhunya sekitar 35 nih di dekat tempat jempol gua tadi. Ya, 35 derajat Celcius. Dan suhu di bagian belakang dekat dengan bump kameranya itu ada angka 36 tadi ya. 36 derajat Celcius. Baik. Baterainya jam 17.12 tersisa 81%. Awet banget ini gimana ngabisin baterainya ya. Lanjut ke game yang berikutnya, game ke-10 Genshin Impact. Oke teman-teman, ini adalah settingan default Genshin Impact. Settingan grafiknya itu ada di menengah ya, semuanya menengah. Oke lah, gue biarin aja dengan FPS-nya yang akan gue naikin sampai ke 60 FPS. Dan dia langsung muncul terlalu berat gitu ya. Resolusi render menengahnya kayak begini, bukan yang paling tajam karena apalagi ini di tablet ya, jadinya ya berasa banget jagis gitu ya. Emang paling enak sih dinaikin lagi nih. Nah, gue ganti nih sekarang resolusi rendernya ke tinggi, semoga aja nggak mempengaruhi banyak-banyak ya ke stabilitas dan performance. Nice! Motion blurnya juga berasa. Kita akan cek juga FPS-nya. FPS-nya ada di angka 34, 45 FPS. Masih oke lah, masih bisa diterima lah, mengingat dia bukan game yang kompetitif gimana gitu. Jadi masih asik sih sebenarnya. Iya, ambil nih Kala Lili. Ambil lagi Kala Lili. Kita berusaha cari monster ya nanti. Kala Lili diambil lagi. Sip. Mantap. Good. Gua akan coba cari monster ya. Ini ada monster yang sama kayak yang kita coba kemarin di Redmi 10 ya. Gimana kualitasnya? Bisa dijalanin atau enggak? Tentu saja bisa dengan dia blink. Gokil dia, jurusnya blink. Yoi, langsung jadi ini fansnya Blackpink dia. Ya salah. Sini dong kamu. Sini kamu. Wow. Blink dia, mantap banget, langsung jadi fans Blackpink dia. Oke. Tidak kena petir Anda ya. Mantap. Blink. Gokil nih, fansnya Lisa nih jangan-jangan dia nih. Bisa ya dijalanin kayak begini. FPS-nya mungkin ada di 30-an sih ya. Nggak bisa ngelihat juga karena lagi mencet-mencet pak. Siapa yang mau ngeliatin? Tidak ada. Overload. Ayo loh. Oh my god. Ayo lo, meledak lo dia lo, nanti lo di situ lo. Blink lagi. Blink, yoi.
Wah, mati. Sayang banget baru dipakai udah mati. Ya kayak gitu ya Pak ya, bisa banget buat dipakai main Genshin Impact nih. Meskipun bukan settingan yang tertinggi, sekali lagi emangnya ada yang bisa jalanin settingan tertinggi Genshin Impact? Kagak ada Pak. Busuk banget game ini. Kita akan coba langsung ke Frontera. Frontera ke sini. Baik. Ini loadingnya cepet ya, kayaknya karena storage-nya nih UFS 3.1 kalau nggak salah. Jadi mau ngapa-ngapain tuh loadingnya cepet gitu loh. Mantap. Langsung turun ke arah bawah sana. Iya, rendernya agak telat sih, cuma nggak yang separah kayak Poco X3 GT dan Redmi 10 kemarin yang bangunannya tuh berasa kayak animasi 3D yang belum selesai gitu loh, unfinished gitu. Ini oke. Di sini kita lihat FPS-nya ada di angka sekitar 39, mantap juga nih. Oke, baik. Turun dulu sampai ke sini. Di sini FPS-nya terpantau ada di angka 35, 41. Oh, bagus nih. Bagus lah, selama masih bisa segini mah masih oke nih harusnya. Good. Nice nih, nice. Kelihatan 37, bagus juga. Wow. Asik juga nih. Menarik. Selama masih di atas 30 fps menurut gue main Genshin Impact tuh masih nyaman ya. 60 fps tuh kayak bonus banget gitu loh. Siapa yang bisa jalanin 60 fps Genshin Impact? Kayaknya nggak ada. Oke, itu aja kali ya. Untuk tes Genshin Impact-nya, kita akan cek suhu di bagian depannya berapa. Di dekat jempol gue tadi 35 derajat Celcius. Dan di belakang tentu saja dekat bump kameranya di mana SOC-nya biasa terletak 37,5. 37 sampai 38 derajat Celcius lah ya. Baterainya sekarang jam 17.23 dan bersisa di angka 78%. Nah, ini pas banget nih, kita harus ganti nama squad dan pas banget memunculkan keyboard yang gua kurang suka dari keyboard ini. Paling adalah kondisi keyboard yang kenapa kecil begini gitu loh. Iya, gue tahu supaya lebih gampang ngetiknya, gambarnya lebih kelihatan. Tapi sejujurnya gue lebih suka sama keyboard yang full size gitu, full size semua ya, setengah layar itu keyboard semua ketika harus ngetik dalam kondisi yang horizontal begini. Tapi ya udahlah, paling karena belum kebiasaan aja. Oh, nggak bisa pakai space ya, baik. Namanya adalah Mainlahi. Oke, kayak gini. Mainlah. Baik, kayak begini. Yes. Oke. Untuk grafiknya sendiri fine. Oke. Ya, MMO-nya bagus. Tampilannya kayak begini. Ini cutscene. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Mantap sekali. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Ya bagus. Lihat kayak gini ya. Tapi kenapa mulutnya lambat ya? Itu masalah gamenya ya, bukan masalah device-nya. Skip. Mantap. Bagus ya. Grafiknya juga bagus. FPS-nya sendiri ada di angka 15. Mungkin karena ini 30, 31. Oke. Nanti kita akan cek settingannya dulu ya. Settings. Untuk settingannya sendiri mana woi? Skip dong. Pengen setting dulu Hang Pim, sabar Hang Pim, setting. Nah, settingannya grafiknya kayak gini ada di medium, ternyata gue pindahkan ke high. Ya Allahu Rabbi, ya udahlah. Ini settingan default. Mudah-mudahan tadi kelihatan kayak gitu ya. Cutscene kayak gini ya. Waduh, Ultron nih, Pak. Mantap sekali. Mantap, Ultron tinggal jadi jahatnya doang nih, Pak. Grafiknya kayak gini ya di cutscene. Ini real time ya. Bukan video kayaknya ya. Ini early in the game, jadi masih banyak banget cutscenes yang kayak begini tampilannya. Research Sector, New Stark City. Masih banget. Nah, ini settingan ya, mudah-mudahan kelihatan. Sekarang grafiknya ada di medium, gua akan pindahin ke high. Mantap sekali, frame rate-nya juga gue pindahin ke high. Tadi ada 30-an ya, kalau misalnya gue pindahin ke high itu bakal kayak gimana. Graphic quality-nya juga bakal jadi maksimum nih kayak begini. Hit control-nya
Gua disable, panas-panas lah Anda. Oke, oke, settingan kayak begini, grafiknya bagus sekali Pak. FPS-nya juga sepertinya ada di angka 50-an. 33, nggak yakin gua. Nah, kan benar, 61 di atas 50-an bahkan ya, sampai ke 60 FPS. Keren banget. Kayak begini ya. Kalau saya terbang kayak gimana? Oke, kita terbang ke atas. Wih. Wih, gokil. Nggak bisa ya, cuma sampai situ doang ya. Wah, ada monster apa itu? Itu si Ant-Man ya? Coba lihat. Apakah itu Ant-Man? Oh, bukan, itu monster. Loh. Kenapa kita tidak membantu? Iya. Kayak gini grafiknya bagus banget. Mendarat. Jebet. Oke, talk to Tony Stark. Kita akan lihat apakah Tony Starknya berbeda. Ya, ini settingan grafik maksimumnya kayak begini. Gila ya, game mobile udah menyamai game generasinya Xbox 360 dan PS3 kayak begini, bagus banget ya. Tidak sampai PS4 ya, karena suka ada yang bilang ini kayak PS4. Enggak, jauh. PS3 lah kayak begini ya. Cool. Oke, udah itu aja. Capek Pak, ngap. Megang tablet buat main game capek juga dari tadi. Suhunya itu ada di kisaran angka 35 derajat Celcius di bagian depan. Gila, gokil, nggak panas sama sekali. Di bagian belakang itu ada di angka 30 berapa nih? Tadi ada 37 kayaknya. Ya, 36 cenderung ke 37 derajat Celcius. Dan baterainya jam 17.30 WIB tersisa 77%. Gokil, mantap sekali ya, sekitar 2 jaman kita bermain dan tersisa dari 100, 77% itu berarti berkurang cuma 23%. Ya, mantap. So, is it worth? Is it not? Kita bahas di kesimpulan. Yuk, boom. Jadi begitu ya teman-teman, I was so excited ketika gua harus mainin game dengan tablet ini. Karena ini adalah tablet Android terbaik di harga yang juga sangat baik. 5 juta aja kalian udah dapetin spesifikasi, build quality, layar, dan semua yang bisa kalian dapetin di Xiaomi Pad 5 ini. Emang masalah dari Xiaomi Pad 5 ini sebenarnya menurut gua pada saat video ini dibuat bukan ada pada tabletnya sendiri, melainkan pada dua hal. Karena tabletnya performanya bagus-bagus aja. Yang pertama adalah MIUI. MIUI yang biasa di-build untuk sebuah handphone kemudian dimasukin ke dalam sebuah tablet. Dalam penggunaan gue itu rasanya clumsy banget, agak aneh pakai MIUI dalam sebuah tablet. Mudah-mudahan kedepannya Xiaomi akan ngasih update khusus untuk tablet ini sehingga ada MIUI versi tablet yang emang well optimized buat tablet. Hal yang kedua itu adalah stoknya, dimana ketika video ini dibuat stok dari Xiaomi Pad 5 ini sangat sedikit. Jadi ketika nanti flash sale, silakan kalian langsung berburu aja. Jangan beli dari Tengkulak. Di Tengkulak harganya 7 juta, bahkan ada yang jual 8 juta, padahal harga resminya ini cuma 5 juta. Kalau kalian beli di 5 juta, ini worth banget buat kalian beli. Oke, sekarang kita bahas hasil kesimpulan dari gaming test tadi. Yang pertama di Classic Drum dan Multi Touch Tester, semua touch-nya itu oke. Gua nggak menemukan adanya ghost touch dan juga latensi yang dihasilkan itu masih standar latensi handphone mid-range. Jadi bukan yang bagus banget, bukan yang jelek banget. Oke lah, masuknya standar, mantap. Mobile Legends bisa dijalankan dengan cukup bagus, bahkan sangat bagus di settingan yang paling tinggi, ultra high frame rate nyala, semuanya nyala, bisa di-maintain di angka 50-an atas sampai ke 60 FPS. Pokemon Unite mantap juga, bisa dimainkan di angka 50-an sampai 60 FPS. Free Fire Max juga bisa dimainkan bahkan kadang-kadang melebihi 70 FPS. Bang, kok mungkin sampai 70 FPS? Ya mungkin aja kalau sama gamenya nggak di cap atau nggak dibatasi di 60 FPS dan juga layarnya mendukung. Layarnya sudah mendukung 120 Hz, jadinya untuk di atas 60 FPS itu sangat mungkin terjadi di tablet ini. Tergantung gamenya dan juga ya sama developernya di cap atau enggak di 60 FPS. Call of Duty Mobile juga bisa banget dimainin dengan gyroscope yang luar biasa bagus menurut gua. Settingan tertinggi pun masih bisa dijabanin di Xiaomi Mi Pad 5 ini. Cuma memang butuh pembiasaan ya dengan
Layar yang sebesar ini, gua yang sering bermain sebagai sniper itu agak kesulitan. Tapi itu masalahnya ada di gua, bukan di tabletnya. Lanjut, di PES 2021 juga bisa dijalankan di settingan grafik tinggi dan 60 FPS dengan sangat baik. Semuanya berjalan smooth. PUBG Mobile juga bisa dimainkan dengan sangat baik, smooth. Asphalt 9 juga sinematik bagus banget. Kalian bisa ngeliatin mobil-mobil dengan motion blur yang bagus di layar yang sebesar ini, itu udah keren banget. Ragnarok X juga bisa dijalankan dengan cukup baik meskipun ada penurunan frame rate ketika di dalam Frontera dan ketika skill yang dikeluarin itu banyak, tapi karena dia bukan game yang multiplayer yang kompetitif, jadi menurut gua Ragnarok X masih oke banget buat dimainin. Genshin Impact pun sama, di settingan yang menengah dengan frame rate dinaikin sedikit dan juga motion blur yang gue nyalain, bisa sampai ke 30-an, 40-an FPS. 30 FPS di Genshin Impact itu susah banget sebenarnya buat didapetin untuk device di harga 5 juta, tapi di tablet ini bisa karena dia sudah menggunakan Snapdragon 860. Marvel Future Revolutions juga bisa dijalankan dengan sangat baik dengan settingan yang paling tinggi pun masih bisa digeber. Suhunya gimana? Untuk suhunya sendiri, gua nggak menemukan adanya masalah sama sekali. Not even 40. Paling tinggi kalau nggak salah itu cuma 37 derajat Celcius di tablet ini. I was so impressed. Bagus banget karena ini tablet dimainin pakai game-game yang berat pun masih bisa lancar. Speakernya bukan masalah sama sekali. Suaranya kenceng. Cuma yang perlu jadi catatan adalah speaker stereonya ini mengeluarkan suara yang emang bagus banget, bassnya pas, crunchy-nya masih dapat gitu ya. Tapi sound stagingnya nggak dapet. Yang mana ketika gue mainin PUBG Mobile, Call of Duty, gue cuma bisa ngerasain kayaknya suaranya dari kanan nih, tapi tuh yang nggak yang udah pasti di kanan doang gitu. Jadi sound stage-nya itu masih belum dapet. Mungkin kalian harus menggunakan headset ya tetap ketika main game, meskipun speakernya sudah ada 4. Oh iya, masalah dari speaker 4 lagi adalah posisi gaming kita yang seperti ini. Tangannya begini, otomatis nutupin speaker yang ada di bagian bawah sini. Kayak yang gue contohin di video ketika bagian di PES 2021. Kalian bisa backwards lagi kalau kalian belum nonton bagian PES 2021. Juga baterainya ternyata awet banget ya bun ya. Dipakai main 2 jam lebih, itu berkurangnya cuma 20-an%. So, this is very good. Dan ya, untuk layarnya pun nggak ada masalah, brightness-nya bagus, saturasinya pas, pokoknya enak banget buat dipandang mata. Jadi kesimpulannya adalah, wow, gue bisa bilang ini adalah sebuah tablet Android yang perfect, apalagi harganya 5 jutaan. Let alone lah sound staging yang kurang bagus, nggak apa-apa, kita bisa pakai headset. MIUI ya udahlah, kita juga masih biasa menggunakan handphone Xiaomi, meskipun gue sangat berharap ada MIUI versi tablet sendiri. Sisanya nggak ada masalah. Paling satu catatan lagi itu adalah karena dia tablet, tentu saja lebih berat dari handphone dan sudutnya ini nggak melengkung, melainkan sudut tajam. Jadi, kalau kita main game dengan jari kelingking yang menopang tabletnya ini, lama-kelamaan jari kelingkingnya akan sakit. Dan sebagian punya gue di sini udah kapalan karena habis melakukan gaming test ini jadi agak tebal di sini ya, lumayan sakit ya bun. Jadi kalian harus belikan case-nya sendiri. Oke, itu aja video dari gua tentang sebuah tablet Android yang menurut gua adalah tablet Android paling perfect di harga di bawah 10 juta, Xiaomi Pad 5. Kalau kalian suka sama video ini silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagus banget, serius.